Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah perawatan komputer. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pendahuluan pada perawatan komputer. Jadi nantinya mata kuliah ini gambaran besarnya kira-kira adalah seperti pada slide berikut. Oke. Nah, ini pendahuluan. Oke. Ini adalah pengenalan di mana komputer itu asalnya dari kata komputer ini, yang artinya menghitung. Dan ini bahasa latinnya ini pengertian. Nah, nanti bisa dibaca sendiri ya, apa itu tentang komputer. Ini konsep yang teman-teman harus ketahui dulu, bahwa dalam komputer itu ada mikroprosesor, RAM, ROM, sama interface. Di mana ini bisa menggerakkan screen, disk drive, keyboard. Input itu berupa keyboard ini, dan output ini contohnya adalah printer. Oke. Nah, di setiap ini itu punya masing-masing. Nah, ini sudah kalian dapatkan pada mata kuliah pengantar teknologi informasi di semester 1. Sistem hardware. Ada 4 sistem. Jadi dari sini tadi ini ketika diklasifikasikan menjadi seperti berikut. Nah, ada input device, ada processing device, ada output device, dan ada storage. Ini adalah kegunaannya. Oke. Nah, ini sistem hardware. Kalau input device itu ada ini. Di sini contoh-contohnya. Kalau peripheral itu ya tambahan seperti TV card, MIDI card, modem. Nah, ini output CPU itu ya prosesor, RAM, ROM, storage ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau sistem hardware tadi kan ketika dibagi maka akan menjadi seperti ini kan. Nah, ini contohnya ketika berbentuk komputer. Nah, ini juga ada contoh. Jadi ketika ini ada central unit, hardware itu terdiri dari peripheral equipment plus central unit. Nah, ini masuk menggunakan kabel. Ini contohnya adalah printer. Keyboard pun, mouse, ini juga terhubung ke central unit. Jadi semua terhubung melalui ini. Peripheralnya apa ya? Ini mouse, keyboard, printer. Kira-kira seperti itu, monitor. Nah, ini ketika kita buka dari komponen dari CPU tadi. Nah, ini. Oke. Nah, ini contoh ya. Ketika ini secara diagram, ini secara fungsi. Nah, kalau di sini ini adalah motherboard, ini hard disk, ini RAM, ini CD-ROM atau DVD, ini adalah mikroprosesor, sedangkan ini adalah VGA. Ini sound card. Jadi ini tancap ke sini, ini nancap ke yang hijau ini ke putih ya. Terus ini, jadi dulu itu komputer itu banyak soket-soket. Jadi ini bisa kita tambahkan. Ini nancap ke sini bisa kebaca dia di sini. Ini prosesor nancap ke sini. Harddisk pun juga sama. Ini masih tipe IDE. Ini nancap ke slot hijau sama putih ini yang sebelah sini. RAM juga sama. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan. Nah, ketika dibuka, nah ini dia nancapnya. Jadi maksudnya ini panah ke sini. Ini akan dibaca ketika ini akan dibaca oleh motherboard ketika ini ditanyamkan pada colokan putih ini. Begitu juga ini biru. Oke. Putih sama biru ini namanya slot IDE. Ini akan nyala ketika power supply itu nancap di soket yang ini. Memori di sini. Prosesor, heatsink, fan, video card itu atau VGA di sini. Nah, gitu. Oke. Nah, ini adalah kalau terhubung ke internet. Ini masih menggunakan modem di mana ada splitter. Kalau sekarang tidak perlu ini karena kita sudah menggunakan LAN atau yang pakai fiber optik. Oke, ini adalah sistem lama. Ini adalah koneksi dulu. Oke. Nah, ini alat masukan. Jadi ada alat masukan di mana masukan itu berupa keyboard, pointing device, scanner, sensor, sama voice recognition. Kalau keyboard sudah tahu semua ya. Ini contohnya kalau keyboard, misalkan visual display terminal yang touchscreen kita tekan-tekan itu kalau kita terus di ATM juga sama kan, input yang keyboardnya biasanya kita tutupi kalau ngambil itu. Ada lagi point of sale terminal. Ini biasanya digunakan sama swalayan yang di
tekan di di layarnya itu. Oke. Pointing device. Jadi pointing device itu contohnya ini. Apa sih? Dia itu contohnya mouse, touchscreen, light pen. Nah, ini punya pointing device itu seperti ini. Nah, ini pointing device, ini mouse. Contohnya contoh kecilnya seperti ini. Oke. Kalau light pen ya biasanya yang kalau anak multimedia itu kalau dulu di SMK bisa digunakan untuk menggambar lah, itu light pen itu. Nah, contohnya gitu. Nah, ini input device. Nah, scanner kan termasuk input device, lalu kamera digital, voice. Nah, ini contoh. Alat pemroses, ada alat pemroses sama memori utama atau main memory, di mana pemroses itu ya CPU-nya itu. Kalau CPU kan biasanya kita kenal kan Intel, Intel dual core, kalau sekarang Core i7, Core i5, Core i3 lah itu. Kalau memori utama ya RAM itu. Misalkan RAM tip DDR2, DDR3, DDR4. Kalau sekarang sudah DDR6. Nah, itu contoh. Ini power supply. Ini disk drive ini mungkin zamannya teman-teman mahasiswa sudah tidak menjumpai ini, tapi dulu ini sangat digunakan. Oke. Ini alat keluaran. Bisa berupa hard dan soft copy. Nah, ini contohnya monitor sama speaker. Ini alat simpanan luar. Ini floppy, hard disk, removable disk itu contohnya kayak flash disk. Nah, itu. Terus yang kecil itu MMC. Nah, itu. Nah, printer. Nah, ini printer itu perangkat ini mencetak. Jenisnya ada dot matrix, inkjet, laser, sama plotter. Yang sering digunakan ya inkjet ini kalau teman-teman mahasiswa itu yang pakai tinta yang disuntik itu. Nah, ini casing. Jadi casingnya beraneka macam. Ini masih casing dulu pakai Pentium 4 ini yang sudah menggunakan lampu. Nah, ini motherboardnya. Contoh ya ini power supply. Ini kabel power supply itu ditancapkan di motherboard ya, ini pin yang putih ini. Jadi ketika ini mana ya? Ini ketika kita zoom maka ini ditancapkan. Ini dari mana? Ini dari power supply ini. Nah, ini ada colokan-colokan ini. Keluarnya ya ini. P1 ini ditancapkan ke sini. Oke. Lalu berikutnya ada case indikator. Case indikator ini nancapnya di sebelah sini. Mana ini? Nah, ini case indikator. Di situ ada jarum-jarum banyak jejer. Biasanya ada tulisan LED HD. Terus ini apa? Power biasanya gitu, ada tulisan gitu. Oke. Nah, ini kabel port USB. Jadi port USB-nya untuk tegangan. Oke. Nah, ini prosesor. Ini pendingin, fan sama heatsinknya. Ini RAM. Nah, yang membedakan RAM DDR2 dengan 3 itu adalah panjangnya dari ini dan ini. Nah, dia beda. Kalau 2 lebih condong ke belakang, kalau 3 lebih condong ke depan. Begitu juga dengan 4, 5 itu juga beda. Nah, ini graphic card. Ini yang digunakan untuk menampilkan di VGA. Ini sound card untuk suara, ini untuk penyimpanan. Ini pasti sudah tahu semua. CD atau DVD. Nah, dalam proses perakitan, ketika kita merakit pada ini, itu jangan lupa. Nah, hal yang perlu diperhatikan dengan rapi. Tempatkan perangkat penyusun komputer di tempat yang aman. Berhati-hatilah dalam melepas atau memasang perangkat komputer. Harus sesuai dengan prosedur K3, yaitu pencahayaan ruang, tata letak ruang, gitu kira-kira. Pesan teknis, nilai temperatur ruang, ini sampai akustik ruang. Nah, itu kira-kira seperti itu. Lalu mengatur posisi duduknya area komputer ini, posisi monitor sudah dengan. Nah, ini ada contohnya. Ini contohnya ketika posisi duduk yang baik. Oke, harus sesuai dengan prosedur. Jadi gimana, kapan kita nancapkan listrik, kapan kita matikan, apakah langsung dimatikan atau tekan shutdown dulu. Itu ada prosedurnya juga. Nah, ini ketika merawat harus ini. Jadi pastikan ini kabel ya, kabel power pada power supply tidak tertancap pada stop kontak. Nah, ini. Kalau tertancap, apa yang terjadi? Maka dia akan terjadi tegangan kejut. Dan kalau tidak kuat maka akan terbakar. Nah, itu kira-kira seperti itu. Tidak boleh dilakukan dalam makan. Wah, ini jadi nanti untuk pertemuan kita itu lebih banyak ke perawatan komputer,
perawatan periperal itu ya kayak mouse, keyboard, gimana bersihkan ini biar aman, gimana ketika sudah terinstall ada software supaya tidak kena virus apa yang dilakukan. Nah, kita nanti belajar akan sampai step seperti itu. Oke, gitu kira-kira teman-teman mahasiswa. Jika kalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan mengajukan pertanyaan di diskusi pendahuluan karena ini masih pertemuan satu, jadi itu. Kira-kira seperti itu ya. Nanti kewajiban mahasiswa adalah jangan lupa yaitu selalu subscribe di akun YouTube saya, dan ini biasanya saya akan membuka diskusi dulu. Nah, nanti ketika mau Pak ini saya mau tanya, ya silakan kalian bikin add a new discussion topic kita aja. Oke? Kira-kira seperti itu. Setiap mahasiswa wajib bertanya karena itu akan menjadi poin tersendiri untuk penilaian. Oke, gitu saja pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.